Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Selamat berjumpa lagi hari ini dalam acara Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat tanggal 20 Agustus 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru, anugerah Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu yang kiranya akan mengarahkan kehidupan kami bukan hanya hari ini, namun sepanjang kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah awas, jangan sampai meleset. Meleset artinya tidak kena sasaran, gagal, tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, jarang-jarang meleset ini disyukuri. Alih-alih bersyukur bila ada sesuatu yang meleset, ya ada adalah kekecewaan dan barangkali juga kehilangan. Seorang pemanah yang tidak mengenai titik sasarannya disebut bidikannya meleset. Jika ia mengikuti sebuah pertandingan, ia akan kehilangan kesempatan untuk menang. Dan bisa jadi kegagalan itu akan sangat mengecewakan hatinya. Seorang polisi yang tidak menembak penjahat dengan tepat, meleset, bisa membahayakan nyawa orang lain. Orang yang diharapkan melunasi hutangnya, tapi pada hari yang ditentukan ternyata ia tidak dapat melunasinya, adalah orang yang meleset menepati janjinya, dan itu sangat mengecewakan orang yang menagihnya. Dan tidak mustahil ia akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Bisa terjadi sekali orang gagal mencapai apa yang seharusnya, ia akan menyesal seumur hidup, terlebih jika kesempatan itu hanya terjadi satu kali dan tidak akan terulang lagi. Hidup yang kita jalani hanya terjadi satu kali, dan setelah itu tidak ada lagi yang dapat kita perbuat. Karena itu alangkah pentingnya kita menjalani hidup ini dengan benar, sehingga hidup kita tidak gagal. Ya hanya akan mendatangkan penyesalan yang tidak berguna. Untuk apa sebenarnya kita hidup? Firman Tuhan hari ini dalam Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sangat jelas bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya, sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, Allah sudah mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik, dan Ia mau kita hidup di dalamnya, di dalam rencana itu. Ingatlah bahwa manusia diciptakan sungguh amat baik, namun sayang ia telah melakukan hal yang tidak baik, yakni hidup menuruti hawa nafsunya sendiri. Dan itu akan mendatangkan kematian. Kita dapat menyaksikan saat ini betapa banyak orang yang hidupnya tidak melakukan pekerjaan baik. Di tengah situasi dan kesulitan yang menghimpit, ada orang yang bukannya membantu, namun justru mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menjual obat dengan harga yang sangat mahal, membuat obat palsu, dan menutup mata terhadap penderitaan sesama. Lihatlah pula para koruptor yang telah mati hati nuraninya sehingga tega merampok uang rakyat dan negara untuk kepentingan diri dan keluarga serta kelompoknya. Mereka adalah orang yang gagal dalam pandangan Tuhan yang menciptakan mereka, sekalipun mereka dianggap berhasil oleh manusia, terutama oleh para koruptor lainnya. Mereka yang melihat harta sebagai hal yang paling penting dalam hidup ini adalah orang yang hidupnya meleset.
orang-orang ini tidak mampu melihat ke kedalaman hidup yang lebih penting. Orang-orang seperti ini ibarat mereka yang berdiri di tepi pantai dan hanya menemukan sampah di permukaan air. Hanya jika mereka menyelam lebih dalam ke kedalaman laut, mereka akan menyaksikan keindahan batu karang dan ikan-ikan yang beraneka warna. Melakukan hal yang jahat bukanlah maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Mereka yang hidup dengan melakukan kejahatan dan bukan pekerjaan baik adalah manusia-manusia yang meleset, gagal, dan akan berakhir dengan penyesalan dan kematian. Oleh karena itu, marilah kita selalu ingat bahwa kita diciptakan tidak pertama-tama untuk menjadi kaya, berkuasa, populer, dan terkenal, tetapi untuk melakukan pekerjaan baik. Bagi kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus, Allah telah menjadikan kita sebagai ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Marilah kita ingat selalu akan hal ini, sehingga kita dapat menjalani hidup yang hanya satu kali ini dengan benar dan tidak meleset. Dalam kesibukan dan semua aktivitas yang kita lakukan, biarlah kita selalu ingat akan maksud dan tujuan Allah menciptakan kita. Selamat beraktivitas, tetap sehat dan semangat. Tuhan memberkati kita.